memang ada beberapa cara untuk bisa menjadikan kita sebagai asking parent, dan itu butuh latihannya. Ketika orang tua berperan sebagai asking parents dan kaitannya dengan aturan, ini bukan sesuatu yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang menyatu. Aturannya kita sounding. Kalau habis bermain, itu mainannya dikembalikan ke tempatnya. Pada saat kejadiannya berlangsung dan anak tidak mengembalikan ke tempatnya, kita tidak menjadi telling parents. Kalau telling parents itu adalah, mainannya dong beresin, gitu. Kita akan selalu ngasih tahu. Itu dong bukunya diangkut. Tasnya jangan lupa dibawa. Itu telling parent. Tapi kalau asking parents, kalau habis main, biasanya seperti apa ya mainannya? Harusnya diapain? Kita nanya ke anak. Tapi kan aturannya udah dikasih duluan nih di depan tadi. Jadi pertama-tama aturannya sudah dibentuk, sudah ada kesepakatan. Tapi pada saat pelaksanaan, misalnya anaknya on and off dalam mengikuti aturan, nah kita menjalankan si konsep asking parents tadi. Ketika kita menjadi asking parents, menanya dengan hal yang sama, apa kabar ketika kita menjadi telling parents? Anak itu justru akan lebih merasa terganggu pada saat kita selalu ngingetin hal yang sama. Tapi kalau asking parents itu adalah kita mengolah prefrontal cortex-nya. Kita menggugah prefrontal cortex-nya supaya menganalisa. Bahkan sesimpel misalnya kita cuma tunjuk mainan, nanti dia mikir, mainan, oh iya udah selesai, oke aku beresin. Gitu. Jadi memang ada beberapa cara untuk bisa menjadikan kita sebagai asking parents. Dan itu butuh latihannya. Dan itu butuh waktu untuk berpraktik, ya kan? Artinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini awal-awal canggung ketika merubah, karena kan otomatis biasanya yang muncul adalah langsung ditegur, langsung diingetin gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa menahan diri kita supaya anak yang akhirnya mengeluarkan inisiatif untuk melakukan hal tersebut. Karena gini, kalau kita menjadi telling parents, artinya kita itu hanya menyelesaikan situasi sekarang. Tapi ketika kita jadi asking parents, kita menyelesaikan situasi masa depan. Dan kita itu adalah orang tua masa depan. Contohnya anak kita sekarang 3 tahun. Dalam 20 tahun ke depan, kita pingin anak kita menjadi apa sih? Kita pasti pingin, 23 tahun ya? Oh ya udah mandiri, totally, ya kan? Secara fisik, secara emosi, secara sosial. Mungkin finansial ongoing, yang seperti itu. Atau kemudian udah lulus kuliah, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Pasti banyak tuh rentetannya. Hal-hal positif yang ingin kita bentuk ketika anak kita usia 23 tahun. Tapi kita masih menjadi orang tua yang saat ini, artinya yang mau kita capai di masa depan itu nggak bakalan tercapai. Jadi kita harus bisa membiasakan diri untuk menjadi orang tua jangka panjang. Membantu anak langsung ngingetin mainannya dong beresin, itu selesai tadi. Tapi tidak menggugah awareness dan prefrontal cortex-nya sehingga dia tahu, oh iya, kalau mau selesai bermain, tapi mainannya harus dibereskan. Daripada kita langsung memberikan inputnya, kita langsung memberikan perintahnya, tapi menggugah pikiran dia untuk akhirnya dia menganalisa situasinya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.